居然不疼，流血也止住了。 Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Yang Kai telah meninggalkan pulau tersembunyi selama sehari semalam. Dia telah terbang sepanjang siang dan malam dengan 2 bungkusan besar di tangannya. Salah satunya adalah harta karun jenius yang dikumpulkan dari pulau tersembunyi, dan yang lainnya adalah benda di rak batu. Bukan hal yang luar biasa untuk terbang dengan 2 kantong benda ini. Beberapa kali Yang Kai ingin melemparkan semuanya ke laut, tetapi dia tidak bisa bersikap kejam. Cairan yang di ladang ramuan terus berkurang. Sayap Yang Yan perlu menghabiskan terlalu banyak energi. Dalam satu hari kerja, hampir 200 tetes cairan yang hilang. Jika kami tidak melakukan persiapan yang cukup, kami tidak akan dapat mendukung kepulangan Yang Kai ke Haicheng. Semua serangga asing tertinggal di pulau tersembunyi. Meskipun serangga ini patuh dan berguna dalam beberapa hal, Yang Kai tidak tahu bagaimana cara menyingkirkan mereka. Setelah terbang begitu lama, Yang Kai benar-benar sedikit lelah, tetapi dia tidak merasa lelah secara mental. Yang Kai diperkirakan ada hubungannya dengan Wen Shenlian. Bagian dari produk paling suci ini dimasukkan ke dalam tubuhnya sendiri. Jika dia menghangatkan jiwanya, dia tidak akan merasa lelah. Sekitar 50 mil di depan, ada jejak sebuah pulau kecil. Penampilan Yang Kai sangat bagus. Dia dengan cepat berbalik dan terbang ke sana. Tidak lama kemudian mereka tiba. Dengan sayap Yang Yan. Ketika sampai di tempat itu, Yang Kai dapat melihat bahwa ini sama sekali bukan pulau. Itu hanya beberapa kaki batu yang menutupi area hanya beberapa kaki di sekitarnya, dan dia tidak tahu mengapa itu menonjol di laut. Tuan muda, kamu belum mencapai alam Zenyuan. Ketika kamu mencapai alam Zenyuan, kamu tidak akan begitu sengsara jika kamu memiliki Zenyuan untuk melindungi tubuhmu, iblis itu berbicara untuk menghibur. Aku tahu mengapa orang-orang seni bela diri di bawah wilayah Zenyuan tidak berani menggunakannya dengan mudah bahkan jika mereka memiliki rahasia terbang. Itu benar-benar buruk. Yang Kai menjawab. Sebenarnya Tuan Muda, kamu sudah hebat. Jika kamu tidak memurnikan beberapa tetes manik-manik pembekuan darah sebelumnya dan ki serta darahmu tidak cukup kuat, kamu tidak akan mampu bertahan begitu lama. Setelah memulihkan kekuatan fisiknya hampir seharian, Yang Kai berangkat lagi. Siang dan malam berikutnya, Yang Kai melihat daratan muncul di matanya. Aku pergi ke tempat terpencil untuk memastikan tidak ada orang di sekitar sebelum aku jatuh. Setelah survei, hanya beberapa lusin tetes cairan yang tersisa di ladang ramuan. Butuh lebih dari 400 tetes cairan yang dalam lebih dari 2 hari. Jika kami tidak siap untuk kehilangan ini, kami tidak akan mampu menanggungnya. Melihat sekeliling, Yang Kai merasa bahwa dia seharusnya tidak jauh dari Haicheng, karena dia mengamati arah setiap hari di kapal Yunxia. Kali ini, dia terbang ke arah yang berlawanan ketika dia meninggalkan pulau tersembunyi itu. Itu ribuan mil jauhnya dari Haicheng. Setelah memastikan posisinya, Yang Kai sekali lagi membuka sayap Yang Yan dan terbang menuju ke arah Haicheng. 1 jam kemudian, Yang Kai datang ke Haicheng. Alih-alih memasuki kota segera, dia mencari kediaman kakek dan cucunya yang pernah bertemu. Saat melangkah masuk, Yang Kai menemukan bahwa perabotan di rumah itu sama seperti saat dia ditangkap malam itu. Orang tua dan gadis kecil yang pendiam itu sudah tidak ada lagi di sana. Mereka seharusnya sudah pergi sejak lama. Ketika dia pergi malam itu, dia memberi orang tua itu banyak uang, cukup baginya dan gadis kecil itu untuk hidup tanpa khawatir selama beberapa tahun. Yang Kai dengan hati-hati menyembunyikan kedua paket itu. Yang Kai hanya mengambil ramuan tingkat lokal dan membawanya bersamanya dengan imbalan sejumlah perak. Sehari kemudian, Yang Kai muncul di Haicheng. Selama beberapa hari, Yang Kai memata-matai semua jenis informasi, dan pada malam hari ia kembali ke rumahnya yang kumuh di tepi laut. 3 hari kemudian, Yang Kai mulai, dan targetnya adalah Sekte Yunxia. Meskipun kematian ketiga putri keluarga Jiang tidak ada hubungannya dengan Yunxia, itu agak terlibat. Terlebih lagi, Yang Kai dan klan Yunxia memiliki hal yang tidak dapat diselesaikan. Di pagi hari, Pulau Guyun. Para murid bangun satu demi satu dari latihan, masing-masing melakukan tugasnya sendiri, menangani semua jenis hal di pulau itu. Sebagai kekuatan luar negeri kelas 1, ada lebih dari 3 pulau yang diduduki oleh Pulau Guyun.
Dibandingkan dengan kekuatan seperti Sekte Yunxia, baik modal maupun kualitas muridnya lebih baik daripada yang lain. Mengandalkan sumber daya yang dihasilkan di ketiga pulau ini, para murid juga berjuang untuk meraih kesuksesan. Namun, para murid Pulau Guyun semuanya tahu bahwa ada rahasia yang tidak dapat dibicarakan di klan leluhur mereka. Yaitu, keterampilan tertinggi yang hilang 300 tahun yang lalu belum ditemukan kembali. Namun, kaum muda sangat ingin tahu tentang hal-hal ini. Jika ada kebocoran, mereka akan selalu mencari tahu sampai ke dasar masalah. Mereka akan membicarakannya secara pribadi, tetapi mereka tidak akan membicarakannya di depan para tetua mereka. Zhong Miaoke adalah murid biasa Pulau Guyun. Kualifikasinya tidak terlalu bagus. Dia telah berada di pulau itu selama beberapa tahun, dan baru setelah itu dia mengembangkan 2 tingkat keadaan dinamis Qi. Dia diatur untuk memberi makan beberapa burung merak di bagian terpencil Pulau Guyun. Burung-burung merak ini adalah hewan peliharaan favorit seorang tetua di pulau itu. Selain merawat burung-burung merak, dia telah berlatih keras. Dia tahu bahwa dengan bakatnya yang biasa-biasa saja, lebih sulit daripada pergi ke langit untuk maju di pulau awan kuno yang berwarna-warni. Ketika dia bangun di pagi hari, Zhong Miaoke membuka pintu seperti biasa dan ingin memberi makan burung merak, namun, setelah melangkah keluar dari pintu, dia melihat belati tertancap di pintu kamar, dan ada surat di bawah belati itu. Aneh, siapa yang meninggalkan surat di sini? Zhong Miaoke bingung, tetapi dia tetap mengulurkan tangan untuk mengambil surat itu. Melihat ke bawah, dia melihat sebaris karakter besar tertulis di surat itu, "Tetua yang terhormat, pemimpin Pulau Guyun." Bukannya itu belum pernah terjadi sebelumnya. Terlebih lagi, baris-baris yang tertulis dalam surat ini sangat aneh sehingga mereka bahkan meminta penguasa pulau untuk mencerahkan mereka secara pribadi. Karena ini untuk penguasa pulau atau para tetua, mengapa kamu menempelkannya di pintuku? Dalam hati, aku membuka surat itu dan menemukan halaman kuning. Matanya menatap tajam, dia berbisik. Teknik pemecah bulan Huaseng. Setelah membacanya, dia tampak tercengang sejenak. Dan halaman kuning ini terlihat sangat tua, setidaknya berusia ratusan tahun. Teknik pemecah bulan Huaseng. Zhong Miaoke bergumam lagi. Bukankah ini nama buku keterampilan tertinggi? Secara pribadi dikatakan bahwa keterampilan yang hilang dari klan Zhong 300 tahun yang lalu disebut keterampilan pemecah bulan Huaseng. Beberapa hari yang lalu, aku mendengar guru besar yang datang untuk melihat burung merak berbicara sendiri. Jika bukan karena keterampilan pemecah bulan Huaseng yang hilang, kecepatan kultivasi saudara-saudari seperguruan yang lebih tua dengan bakat luar biasa di pulau itu akan meningkat pesat. Apakah ini benar atau salah? Zhong Miaoke menjadi bingung. Dalam perjalanan untuk bertemu dengan beberapa saudara dan saudari bela diri yang lebih tua yang menyebalkan, Zhong Miaoke bahkan tidak mendengar bagaimana mereka mencibir diri mereka sendiri. Setelah berlari lebih dari 10 mil, dia akhirnya sampai di kediaman tuan dari burung merak itu, Han Zhao dan Tetua Han. Sebelum masuk, dia dihentikan oleh 2 saudara senior. "Apa yang kau lakukan?" Salah satu dari mereka berkata. Zhong Miaoke menjawab, "2 saudara senior, aku ingin bertemu dengan Tetua Han. Aku punya sesuatu yang penting untuk dilaporkan. Aku benar-benar punya sesuatu yang mendesak untuk dilaporkan." Zhong Miaoke begitu cemas hingga ia berkata bahwa ia akan bergegas masuk lagi, tetapi ia didorong kembali oleh kakak seperguruan itu. "Ada apa denganmu?" Seorang gadis kecil yang memberi makan burung merak. Ia menggunakan kekuatannya untuk meninggikan suaranya dan berteriak, "Penatua Han, ini tidak baik. Semua burung merakmu mati." Suara dari rumah gadis itu terdengar jelas. Selain itu, saat itu masih pagi dan tempat itu adalah kediaman para tetua, panggilan Zhong Miaoke dapat dikatakan telah menyebar langsung ke semua murid Pulau Guyun di dekatnya. Teriakan Zhong Miaoke tampaknya telah meninggalkan catatan tentang keterampilan terlarang yang mematikan, dan semua orang berlarian untuk menyelamatkan diri. Sudah berakhir. Merak Tetua Han mati. Itu adalah darah kehidupan Tetua Han. Meskipun burung merak ini hanyalah hewan biasa, mereka semua dipelihara oleh istri almarhum Tetua Han. Setelah istrinya meninggal, dia menaruh kerinduannya pada burung merak. Dia akan mengunjungi mereka dari waktu ke waktu. "Gadis kecil, apa kau tahu apa yang kau bicarakan?" Kakak senior yang berhenti di depan Zhong Miaoke ketakutan dan tidak bisa berkata-kata. Pada saat berikutnya, seorang lelaki tua dengan rambut dan janggut putih melesat keluar dari dalam dan jatuh di depan Zhong Miaoke dan 2 murid Pulau Guyun. Itu adalah Han Zhao. Mata Han Zhao penuh dengan tatapan tajam.
Matanya tertuju pada Zhong Miaoke, dan dia membentak, ada apa dengan burung merakku? Han Zhao menatap curiga ke arah murid perempuan yang menjaga burung meraknya. Dia meraih surat itu, menarik napas dalam-dalam, menahan amarahnya, dan dengan santai mengambil surat yang menguning dari surat itu. Pada saat berikutnya, mata Han Zhao tiba-tiba membelalak, dia tidak mengatakan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Han Zhao dengan cepat memasukkan kembali halaman kuning itu ke dalam surat, menghentakkan kakinya dengan marah, dan memarahi Zhong Miaoke, mengapa kamu tidak melaporkan hal sebesar itu lebih awal? Kedua murid laki-laki itu tiba-tiba mundur beberapa langkah, takut mereka akan terlibat, dan menatap Zhong Miaoke. Zhong Miaoke berkata, saya tidak menemukannya sampai saya bangun pagi, jadi saya datang untuk melaporkan bahwa kedua saudara seperguruan itu tidak mengizinkan saya masuk, jadi saya memanggil seperti itu. Tetua, itu bukan urusan kita. Kedua murid laki-laki itu berlutut dan memohon belas kasihan. Han Zhao mengabaikan mereka dan menghilang dalam sekejap. Zhong Miaoke dan kedua pria itu terkejut. Dia melirik Zhong Miaoke, dan bertanya dengan suara yang dalam, tidak ada yang tahu tentang ini. Zhong Miaoke menggelengkan kepalanya. Bagus sekali, kamu ikut denganku. Han Zhao meraih lengan Zhong Miaoke dan menghilang lagi. Setelah Han Zhao membawanya ke sini, dia tidak mempedulikannya lagi. Akan tetapi, Zhong Miaoke mendapati bahwa semua tetua dan pelindung Dharma di pulau itu datang ke aula ini dengan tergesa-gesa. Setelah menunggu setengah hari, sekelompok orang berbakat itu keluar dan pergi satu per satu. Akhirnya, hanya tetua Han Zhao dan penguasa Pulau Guyun Gufeng yang tersisa. Mereka datang ke Zhong Miaoke bersama-sama. Gaya lama berkata dengan ramah, bangun. Aku tidak berani. Zhong Miaoke menundukkan kepalanya. Gufeng terkekeh dan melemparkan sesuatu di depan Zhong Miaoke. Dia berkata, dengan perintah ini, pergilah ke aula Dantang untuk mendapatkan beberapa pil yang kamu butuhkan, dan kemudian pergilah ke Gua Yunling untuk berlatih dalam pengasingan. Gua Yunling, itu adalah tanah suci tempat energi surga dan bumi paling melimpah di Pulau Awan Kuno. Berlatih di sana bisa 3 kali lebih efisien daripada tempat lain. Hanya saudara-saudari seperguruan yang lebih tua dengan bakat luar biasa dan prospek yang bagus yang bisa pergi ke sana. Tapi sekarang, Master Pulau benar-benar mengatakan bahwa dia ingin pergi ke gua bagian dalam untuk mengolah dirinya sendiri. Terlebih lagi, kamu bisa pergi ke Dantang untuk mendapatkan pil. Token di depanku adalah perintah dari Master Pulau. Jika kamu memegang token ini, kamu dapat memerintahkan semua murid Pulau Guyun. Tidak diragukan lagi, kamu pantas mendapatkannya. Han Zhao, yang tidak pernah memberinya senyuman, menatapnya sambil tersenyum. Han Zhao mengangguk puas dan melambaikan tangannya yang besar. Pergilah. Terima kasih, Tuan Han. Zhong Miaoke mengucapkan terima kasihnya dengan gembira. Dia merasa bahwa hari ini hanyalah hari keberuntungan. Dia hanya menemukan sepucuk surat di pintu, dan dia benar-benar mendapatkan manfaat yang begitu besar. Mengambil pesanan Tuan Pulau, Zhong Miaoke berjalan keluar dari aula, masih merasa sedikit tidak percaya. Pada tengah malam, banyak Master Pulau Guyun berkumpul di satu tempat, menaiki kapal besar dan melaju ke satu arah. Ada 200 Master dari Pulau Guyun di atas kapal. Master Pulau tersebut bertanggung jawab, 4 tetua dan 3 pelindung Dharma. Selain itu, ada banyak Master di alam Zenyuan. Orang-orang di kapal adalah yang paling lemah, dan mereka juga seniman bela diri di wilayah Lihe. Keesokan harinya, saat fajar, kapal mendekati sebuah pulau. Bukankah itu Pulau Yunxia? Seseorang mengenalinya. Apa yang kita lakukan di sini? Meskipun Sekte Yunxia hanyalah kekuatan kelas 3, namun tidak sekaya Pulau Guyun. Namun, sekte ini juga merupakan sebuah klan. Orang-orang tidak menyangka bahwa tujuan pelayaran ini sebenarnya adalah Pulau Yunxia. Apakah ini akan berperang dengan Yunxia? Gufeng, dengan tubuh besar, berdiri di haluan kapal, dia berkata dengan suara lantang. Penguasa pulau ini telah menerima informasi yang akurat. Keterampilan pemecah bulan Huaseng berusia 300 tahun dari Pulau Guyun sekarang ada di Sekte Yunxia. Keterampilan pemecah bulan Huaseng. Semua orang di dalam kapal gempar. Ini adalah keterampilan tertinggi dari Pulau Guyun. Itu hilang 300 tahun yang lalu dan belum ditemukan sampai sekarang. Bagaimana itu tiba-tiba datang ke Sekte Yunxia? Jelas, Gufeng tidak ingin menjelaskan terlalu banyak. Ia melanjutkan. Hari ini, saat mencari Sekte Yunxia, kita harus menemukan jurus pemecah bulan Huaseng dan memenuhi keinginan para leluhur Pulau Awan Kuno kita. Jika ada pemberontak,
Tidak ada ampun bagi mereka yang mengucapkan kata-kata yang tidak benar. Perang Dunia I hari ini hanya untuk tujuan mengubah kehidupan dan memecah bulan. Jika kalian dapat menemukannya kembali, kalian semua adalah pejabat berjasa dari Pulau Awan Kuno kita. Mendarat di pulau. Dengan lambaian tangan yang besar, nahoda sebuah perahu dengan cepat menaiki Pulau Yunxia. Pada saat ini, fajar menyingsing, waktu paling santai dalam sehari. Pulau Guyun datang dengan persiapan dan menyerang secara diam-diam. Bagaimana Sekte Yunxia dapat bertahan dengan kekuatan guntur yang dahsyat dan kekuatan yang tak tertandingi? Hanya dua tetua Taisang yang tersisa yang keluar dari celah untuk melawan, tetapi dibunuh oleh para tetua Pulau Guyun. Tetua Yunxia gagal melawan dan terbunuh. Pada hari ini, darah klan Yunxia mengalir ke sungai, dan mayat-mayat menumpuk di gunung. Sebagian besar murid di pulau itu meninggal dan terluka. Semua master di atas wilayah Lihe dibantai. Dengan tangan gemetar, Han Zhao mencari buku kuno berwarna kuning dari seorang tetua Sekte Yunxia, yang merupakan keterampilan pemecah bulan Huaseng dari Pulau Guyun. Dengan tergesa-gesa, dia membawa buku itu kembali ke kapal dan menyerahkannya kepada Gu Feng. Master Pulau Guyun juga berkata dengan suara gemetar. Tuhan memberkati saya. Butuh waktu 300 tahun untuk menemukan awan kuno. Leluhur awan kuno saya dapat beristirahat dengan tenang. Han Zhao bertanya dengan penuh semangat, Master Pulau, bagaimana kita menghadapi murid Yunxia yang tersisa? Bunuh. Gaya kuno itu tampak dingin dan ganas, hanya mengucapkan sepatah kata, lalu memutuskan nasib Yunxia. Tidak peduli bagaimana keterampilan pemecah bulan Huaseng jatuh ke tangan Yunxia, dan tidak peduli berapa banyak orang yang telah membaca buku ini dan membunuh mereka semua, tidak seorang pun akan mengetahui rahasia keterampilan pemecah bulan Huaseng. Untuk melindungi keterampilan tertinggi Guyun agar tidak menyebar, apa gunanya membunuh sebuah pulau?